Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selamat datang di channel Ago Ceval Hoca. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bahasa Turki dengan materi gelecek zaman. Gelecek zaman. Gelecek zaman merupakan bentuk kata kerja mendatang. Maksudnya bentuk kata kerja ini yang akan kita kerjakan di masa mendatang. Kalau di materi-materi sebelumnya kita telah belajar şimdiki zaman, waktu sekarang, geçmiş zaman, sesuatu yang telah terjadi, dan yang ini sekarang gelecek zaman, sesuatu yang akan datang. Nah, sama sih seperti materi şimdiki zaman dan geçmiş zaman. Gelecek zaman pastinya menggunakan imbuhan. Kalau di şimdiki zaman imbuhannya your, kalau di gelecek zaman ini imbuhannya ajak, ejek. Ajak, ejek, atau iajak, iejek. Nah, kapan kita menggunakan ajak dan kapan kita menggunakan ejek? Seperti ini aturan penggunaannya. Apabila huruf vokal akhir dalam sebuah kata yang akan kita berikan imbuhan berakhiran a, e, o, u atau huruf vokal kalen, maka imbuhan yang akan kita gunakan yaitu ajak atau iajak. Dan apabila huruf vokal akhirnya berakhiran e, i, e, u ataupun huruf vokal inj, maka imbuhan yang kita gunakan ejek dan iejek. Nah, apa bedanya ajak, iajak, ejek, iejek ini? Kenapa di sini kita menambahkan huruf y? Nah, aturannya apabila huruf akhir kata kerja tersebut berakhiran huruf vokal, maka kita tambahkan huruf y sebelum menambahkan imbuhan ajak dan ejeknya. Nah, di aturan ini, di aturan penggunaan ajak, iajak, ejek, ejek ini sama seperti di materi-materi sebelumnya. Kata kerjanya kita ambil contoh dari kata kerja, misalnya kata kerja bakmak misalnya. Ini bakmak. Maknya kita hilangkan. Nah, karena kan bentuk kata kerja awal itu bakmak gitu kan, mak sama mek gitu kan. Tetapi setelah kita mau menambahkan imbuhannya, mak dan meknya kita hilangkan. Seperti itu. Jadi contohnya dari kata bakmak ini menjadi bakajak. Kenapa bakajak? Karena dia berakhiran huruf vokalnya huruf vokal A, huruf vokal kalen. Maka yang kita ambil yaitu ajak. Seperti itu. Nah, di materi ini juga kita juga menggunakan kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Nah, bagaimana aturan penggunaannya? Aturan penggunaannya apabila apabila imbuhannya ben, maka imbuhan yang kita gunakan setelah ajak dan ejek ini dan im. Sen itu sen, sin. O tidak ada imbuhan kişi zamirlerinya. Biz, is. Siz, seniz, siniz. Onlar, lar, dan ler. Nah, sampai sini mungkin teman-teman masih bingung, tetapi setelah ini saya akan memberikan contoh dari kata kerja yang berhubungan dengan gelecek zaman ini. Ini saya hapus dulu. Baiklah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat di contoh kata gitmek dan yekamak ini, kita akan tambahkan imbuhan ajak dan ejeknya ataupun imbuhan gelecek zaman.
Pertama kita ambil contoh kata gitmek. Gitmek berarti seperti yang saya katakan sebelumnya, make-nya kita hilangkan menjadi git. Nah, setelah itu kita lihat di kata git ini huruf vokal akhirnya apa? Huruf vokal akhirnya i. Dan dia hanya satu huruf vokal. Maka imbuhan yang kita gunakan e, i, e, u, maka ejek menjadi gitejek. Nah, huruf T ini berubah menjadi huruf D. Nah, teman-teman kalau masih ingat di materi huruf kecap kita, KTCP itu yang penghalusan huruf-huruf konsonan. Di sini huruf T berubah menjadi huruf D. Sama seperti di materi Shimdikir Zaman dan Geçmiş Zaman. Seperti itu. Gidecek. Nah, setelah ini bakal kita tambahkan imbuhan kisi zamir lerinya, imbuhan ben pertama. Ben, saya. Imbuhannya apa tadi? Atau im. Nah, kapan kita gunakan kapan kita gunakan im? Kita gunakan apabila dia berakhiran huruf vokal kalen, a, e, o, u. Kalau dia berakhiran huruf vokal inj, e, i, e, u, maka yang kita gunakan im. Gitu. Maka di kata gidecek ini huruf vokal akhirnya apa? Huruf vokal akhirnya e. Maka gidecek menjadi imbuhannya i sama m atau im, i, me gitu, im. Nah, huruf k-nya juga berubah. Huruf k-nya berubah menjadi yumuşak g. Kenapa? Sama seperti di huruf T tadi berubah menjadi D, huruf K juga berubah menjadi yumuşak G, maka menjadi gideceğim gitu. Aturannya sama seperti di huruf D tadi, penghalusan huruf-huruf konsonan atau huruf kecap. Seperti itu. Gideceğim gitu, gideceğim gitu. Nah. Sekarang contoh lain misalnya kata yekamak. Yekamak. Maknya kita hilangkan menjadi YK. YK berakhiran huruf vokal A. Itu kan. Ada dua huruf vokal akhirnya A. Maka apabila dia huruf vokal akhirnya A, maka antara ajak dan yajak ini yang kita ambil yaitu yajak. Maka menjadi YK yajak. Kenapa YK yajak? Kenapa kok nggak YK ajak gini? Kenapa kita nggak ambil kata ajaknya? Karena kata yekamak ini, YK ini berakhiran huruf vokal, gitu. Berakhiran huruf vokal huruf A. Maka tinggal ditambahkan huruf Y. YK yajak. Seperti itu. Nah, untuk ben lagi. YK yajak berakhiran huruf vokal A dan dia huruf vokal kalen, maka menjadi yekayacağım. Itu K-nya berubah menjadi yumuşak G. Yekayacağım. Gitu. Yekayacağım. Seperti itu. Ini kita hapus. Contoh lain misalnya sen. Sen tadi sen sama sin ya. Berarti gidecek, gidecek, sin gitu. Nah, untuk yang sen, sis dan onlar itu K-nya tidak berubah menjadi yumuşak G karena dia setelah huruf K-nya datang huruf konsonan. Apabila datang huruf vokal maka berubah menjadi yumuşak G. Sen gideceksin gitu. O gidecek. O gidecek. Nah, gidecek. Untuk O tidak ada imbuhan kisi zamir lerinya karena dia bentuk orang ketiga. Selanjutnya gidecek bis menjadi gideceğiz. Nah, karena imbuhannya tadi kan sama is gitu kan. Dan dia setelah huruf K tadi
datanglah huruf vokal, maka K-nya berubah menjadi Yumusha G, maka menjadi Gidejes gitu. Sis menjadi Gidejek, Gidejek Sinis. Imbuhannya apa aja? Imbuhannya senes sama sinis. Karena dia berakhiran huruf E, huruf inje, maka menjadi Gidejek Sinis. Onlar, lar atau ler. Lar itu buat huruf vokal kalen, ler buat huruf vokal inje. Karena dia Gidejek, maka menjadi Gidejek ler. Kenapa ler? Karena dia berakhiran huruf vokal E dari kata Gidejeknya. Seperti itu. Pokoknya bedanya sama kapan kita tambahkan huruf Y ketika menambahkan ajak ejeknya. Kita lihat aja apabila hurufnya berakhiran huruf vokal, maka huruf E-nya kita tambahkan. Contohnya tadi seperti yakamak tadi. Menjadi yekayajak seperti itu. Yekayajam, yekayajaksen, yekayajak, yekayajaz, yekayajak senes, yekayajak lar. Nah seperti itu. Simpel kan? Oke. Saya rasa cukup sekian untuk materi Gelajek Zaman kita. Cukup sekian. Apabila teman-teman ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gule-gule.